Mau punya rumah besar, kecil, harta banyak, sedikit, kalau hatinya baik pasti bahagia. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Saya baru diberi sertifikat ini Bu, pas kemarin Januari tanggal 29 dengan ceramah kesehatan untuk lansia. Saya nanya, Dok, kalau lansia teh mulai umur berapa? 60 cukup dengan itu. Berarti aku lansia. Dan baik, kumaha Allah. Ya segadung di lansia. Lanjut. Jadi ibu bapak kalau mau fokus dalam hidup teh fokusnya cuma dua. Satu, bersihkan hati. Dua, perbanyak amal, di sana bahagia. Mau punya rumah besar, kecil, harta banyak, sedikit, kalau hatinya baik pasti bahagia. Hati dibagi 3. Satu, ini pelajaran sing apal ya, supaya nanti dimengerti di rumah tuh mau dibawa kemana anak-anak, keluarga. Satu namanya qalbun mayyit. Ulangi, apa artinya? Hah? Hati yang mati, badannya manusia tapi hatinya mati. Seperti apa kelakuannya? Itulah orang-orang yang, maaf ya, biadab, orang-orang yang kejam. Tuhannya teh nafsu, syahwat, amarah gitu weh. Mungkin pernah lihat ya di berita orang-orang yang jahat-jahat itu bukan hanya orang tidak punya uang, orang punya gelar, punya pangkat, punya jabatan, punya penampilan, bisa punya qalbun mayyit. Bahaya. 2, qalbun marid, orang yang hatinya sakit. Sudah tahu cirinya belum? GTA, galau tiada akhir. Sengsal, sengsara selama-lamanya. Ciri qalbun marid, liwe. Tahu liwe? Lieur wae. Rarunyam, dari bangun tidur sampai tidur lagi teh lieur weh. Kara resel, kala leheul, gak enak walaupun segala ayat. Yang ketiga namanya qalbun salim. Ini dia. Kalau tahu kenapa orang itu bahagia, bahagia asli itu adanya pada qalbun salim. Allah ma'adil, harta dibagi-bagi beda-beda, tapi hati, harta tidak identik dengan bahagia. Jabatan tidak identik dengan bahagia. Popularitas tidak identik dengan bahagia. Yang identik dengan bahagia teh qalbun salim. Yang seperti apa orang qalbun salim? Orang qalbun salimah menurut Rasul begini ya, ajaban ri'amlil mu'min inna amrohu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman, segala urusannya jadi kebaikan. Gaduh artos teh anteng weh. Ek dipuji, ek dicaci, anteng. Kena covid, tidak kena covid, anteng. Salaki bager, salaki judes, gaduh hutang, lunas hutang, ya itu anteng gaduh hutang. Bu, Pak, sudah cukup belum? Jadi kalau mau punya cita-cita, cita-citanya apa? Punya akhlakul karimah. Saya jelaskan dulu ya Bu ya, apa keutamaan akhlakul karimah?
Ayyul mu'minina afdalu? Ya Rasul, siapa orang yang paling hebat imannya? Jawaban Rasulullah sederhana, ahsanuhum khuluqa, orang yang paling saya akhlakna. Ya Rasul, siapa yang nanti dibangkitkan di yaumul kiamah paling dekat dengan Rasul? Yang paling mulia akhlaknya. Timbangan apa Nabi? Di akhirat yang paling berat, sholat, saum atau apa? Timbangan terberat adalah timbangan akhlak. Sorga tertinggi itu nanti buat siapa? Sorga tertinggi itu untuk orang yang memiliki akhlakul karimah. Ibadahnya pas-pasan, ilmunya pas-pasan, tapi akhlaknya mulia. Dia termasuk ahli saum dan ahli tahajud, walaupun tidak mengadakan tahajud, tapi ketolong oleh mulia akhlaknya. Kahartos ece? Jelas? Akhlak datang dari mana? Hati yang seperti apa? Qalbun salim. Pertanyaan, ibu, bapak, kira-kira hatinya yang mana? Qalbun mayit, qalbun marid, qalbun salim? Qalbun salim. Saya lupa ngasih tahu ciri orang yang berpenyakit lahir ngaku. Abdi liur, abdi batuk, abdi nyeri beteng, ngaku. Ciri orang yang berpenyakit hati tidak mau ngaku. Itu saya lupa ngasih tahu ya. Jadi orang sombong mah di wartosan sombong teh moal bu tong sombong cek sa si aing sombong gitu. Nah sama tadi ngaku qalbun salim teh ciri-ciri eta teh. Cik anu qalbun salim ya. Acungkan tangan yang tidak punya dosa. Saya cik. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Ya gini qalbun salim teh. Acungkan tangan yang dosanya sedang. Teu ngacung keneh wae ya. Ngacung bagus. Nah, ciri-ciri yang banyak dosa katanya ngakunya sedikit. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Atoh geurah hadirin. Itu ada ibu-ibu yang gak ngacung. Kenapa bu? Ya, dah saya mah banyak sekali dosanya. Kita mah qalbun marid. Ada yang nanya Ari, aku mah jelas kalau saya mah hatinya banyak penyakitnya. Lagi berusaha dibersihkan supaya mautna husnul khotimah. Nah, sekarang bagaimana hati supaya akhlaknya baik? Rumusnya 3 sa. Ulangi apa? Sekali lagi. Iya teh pejabat teh di dia ya. Coba ditanamkan ieu nya sederhana. Kalau abdi mah pengajianna hoyong abdi ge jiga Ustad Abdul Adi Hidayat, Ustad Abdul Somad meni pinter ya. Sagala apal. Abdi mah nu gampil we 3 sa. 1. Saya aman bagimu. Ulangi. Sekali lagi. Kalau lulus ini, insya Allah bu, walaupun ilmunya dikit, amalnya dikit bisa selamat. Rasulullah SAW ditanya, siapa muslim yang baik teh ya Rasul? Beliau menjawab, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Iya yang pertama harus dimiliki oleh umat Islam itu lisan dan kelakuannya tidak mau dan tidak mau pernah mengganggu orang lain. Jadi akhlak yang pertama teh kehebatan seseorang tidak merugikan orang lain, baik dengan kata-kata, tulisan, perilaku. Kahartos aja pernah dengar ada yang muflis bangkrut?
Orang yang bangkrut yang bagaimana? Yang bangkrut itu yang banyak amalnya. Ka masjid wae, pengajian rajin, sampai suaminya kagum. Ini istri saya teh pengajian teh kayak makan obat loh. Sehari 3 kali sebelum COVID ya. Tapi perubahannya tuh hanya pada seragam. Dan peningkatannya tuh pada cicilan. Ai kalakuan awet. Nyarios ka abdi teh ngajeletot wae. Padahal salat, padahal saum, padahal ngaji. Bagaimana yang begitu? Nah, dikhawatirkan bangkrut. Kenapa? Karena kalau kita meninggal nanti Pak, kita antri tuh. Siapa yang pernah disakiti oleh ibu fulana? Cuk, abdi, waduh. Di tukang sayur, tetangga, tukang kerupuk, tukang lotek, antri yang disakiti teh. Dibayar oleh amal-amal kita. Salat yang kurang khusyuk saeutik pahalana, bayarkeun kasih ece ieu. Datang lagi, bayar lagi ke sana. Habis pahala saum, pahala umroh, pahala ngaji, pahala tahajud, gara-gara nyakitin orang. Udah habis pahala, bagaimana? Yang disakiti masih banyak, maka dibayar dengan dosa-dosa orang yang disakiti, dipikul oleh kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ada yang tidak berzina tapi di akhirat bisa punya dosa zina tak? Gara-gara nyakitin orang dan dibayarnya oleh dosa orang itu, dipikul. Tuh, sarieun ya. Sadar Kang Osa beberapa menit banyak. Yang gawat tuh yang punya medsos, yang gampang viral. Satu patah kata viral kemana-mana, yang sakit hati banyak. Nanti di akhirat yang tersakiti bakal nuntut dari kita. Matakna tong centil, ibu-ibu, tong tiktokan wae. Pakai jilbab TikTok gutak-gitek. Jangan. Bukan tidak boleh, tapi hati-hati. Bisi makin terkenal teh makin terkenal, dosanya makin banyak. Tong hoyong terkenal teh. Nyebut gitu dah amat tos nyobian. Nya abdi mah geus ngasaan, raosna ripuhna terkenal teh hadirin. Kalau orang diuji Allah dengan terkenal, tidak punya privasi lagi, tegaduh, nu tiasa disumputkeun, sadayana diobrolkeun ku batu. Tidak enak jadi orang terkenal tuh. Enak seperti Uwais Al-Qarni, tidak terkenal di dunia tapi terkenal di penduduk langit. Tapi sekarang terkenal juga ya, tapi bukan ingin terkenal. Bisi naon, bisi kalau kita nyakitin tidak tertanggungkan orang yang sakit hatinya banyak. Celetak-celetuk di medsos, lalu banyak orang sakit hati, nebus nanti kita di akhirat. Kalau tidak bisa bicara bagus, cici tong disadawahe. Abdi mah lamun cicing teh sok hoyong hitut, mending kena hitut daripada nyeri batur. Asal tong di mana wae nya. Hitut teh kan bagian dari karunia, Pak. Hese hitut teh 8 juta cenah sebelah dioperasina. Pernah ya rerencangan asli minum soda sabotol, Pak. Wah, melendung, sakit luar biasa. Dicana ke rumah sakit, kata dokter ini kalau tidak segera buang angin harus dioperasi. Tahu doa ibunya, ya Allah, kentutkan. Aidu teh itu, Allahu Akbar. Tuh kan. Tapi sekali-kalinya hadirin, atau saya tahu membararau Lanjut. Yang pertama apa?
Jangan ganggu orang, ya. Kalau kita tidak bisa nolong orang, jangan ganggu orang. Jangan celetak-celetuk. Ninggalin, nah si eta teh beki hideung, cicing, ek hideung, ek bodas kumaha Allah. Reuni dengan teman-teman SMA baheula, sawareh rambutnya terus bodas. Wah, kamu sudah meninggalkan dunia hitam. Ya, jadi disangka ahli maksiat. Ninggalin nu pegang kunaon maneh jiga nu teu diparaban. Jadi salaki nyeri hate. Ninggalin nu sepuh, nah maneh jiga dorok-dorok kacayan. Jadi cicing. Jangan celetak-celetuk. Apa? Ulangi. Bisa celaka hanya karena satu patah kata. Ya, di negeri kita ya, udah banyak tadi media hanya karena sepatah kata, hanya karena tulisan sedikit, sekarang jadi masalah riweuh. Betul? Tos aya nama tong sagala di komentaran, ek begang, ek gendut, kumaha manehna, tong sagala di kilo. Ece sabra kintal, tah kintal teh nyeri karena hati. Nih saya punya pengalaman Pak, aduh, ceritakan jangan. Gaya mah gaya diundang ke Amerika, wah 2015 ya, wah diundang, nguriling ceramah di Amerika. Suatu saat persis kayak gini. Ini ceritanya orang-orang intelek. Ada ibu-ibu teh ningalikeun wae. Sesudah ceramah, Ustaz, boleh saya nanya? Oh, silakan Bu. Maaf ya Ustaz. Oh, enggak apa-apa Bu. Ustaz, Agim, saya lihat Agim teh di TV mah tinggi besar. Aslinya mah segede gini. Eta mah Bu. Terus kelihatan di TV mah putih, kelihatannya mah enggak putih, kayak hitam gitu. Eta ngahina sanes tadi. Eta tengah hina, da fakta. Mereka tiap hari lihat orang Amerika jangkung ageng, atuh ka abdi jadi segede menel. Tiap hari lihat yang bule, atuh jadi hideung, benar? Tapi ini benar, tapi nggak perlu diomongin. Hasilnya Bu, eta mah dijongkokkeun kuno manghin. Diambek ku ibu-ibu sekitarnya hanya dengan celetak-celetuk atau pertanyaan yang tidak. Itu mah jadi masalah tuh Bu. Karunya. Satu lagi nih celetak-celetuk. Suatu saat sedang khotbah nikah, mau khotbah nikah, ada pernikahan, diundang bagian khotbah. Semoga Allah menyayangi lebih ini KUA ya Pak. Lagi khidmat, Bapak Ibu yang budiman, tibalah saatnya ijab kabul. Sesuatu yang sangat dinanti-nantikan. Ijab kabul hanya beberapa detik saja, tapi menghalalkan yang asalnya haram dan menjadi jalan pembuka kebaikan lebih banyak. Pernikahan antara saudara Fulan dengan calon istrinya Neng Fulana yang bahenol. Waduh, nah makanya nyebut bahenol. Tuh jadi ngararambek. Si lebih itu di parolototan. Berarti dari tadi ningali si calon mempelai wae ta. Sampai tidak sadar ngabeletuk bahenol. Itu Pak Bu, langsung itu suasana jadi runyam. Dan lebih ini KUA ini ditegur, jangan gitu dong Pak, ini suasana lagi resmi, kata-kata Bapak tuh jorok, pikirannya kotor, diambek tak? Cukup satu patah kata, jadi lebih teh hese, satu patah kata we ngajungkelna. Makanya dalam Islam kalau orang mau baik, baik dulu dari mulutnya. Di pesantren Pak, 1 semester ya Pak Jenderal, 1 semester pelajaran pertamanya adalah jaga lisan, duzol kakosi, dilarang dusta,
dilarang zolim, kata-kata yang jelek, dilarang kasar, kotor, sia-sia. Tidak naik kelas walaupun matematiknya 10 kalau tidak bisa jaga mulut. Iya sumber masalah teh. Perang juga serbu di dia ya. Serius hadirin, Bu, kita teh udah banyak masalah. Seueur teuing disada. Cicing nyamannya tong loba kahoyong tong disada wae. Mending zikir we. Upami jalmi kirang zikir jadi seueur carios. Kecuali cariosan nu janten zikir. Siap ini? Siap tidak ganggu orang lain? Nyetel kaset tong tarik teuing. Iya jam sabaraha Pak Iman ke jam subuh tong tarik teuing subuh teh ya. Ieu mah punten Pak, abdi aya di suatu tempat, aduh tarik pisan. Itu jam 3, jam setengah 3. Sahur. Aduh. Teu kira-kira kan ayeuna mah aya beker. Saya cari itu Pak, ternyata teh musola kecil di kampung. Cinggalorel eta mah sarare kecuali satu nu gugah pakai celana pondok. Si horeng teh habis jalan-jalan ulin tah anak-anak jalanan teh nggak punya tempat pulang ke masjid, aya mikrofon, bangun. Walaupun masjid, tapi kalau mengganggu orang tidak benar. Ya semuanya pakai aturan. Jangan sampai orang teh jadi sebel ke masjid, toana tarik teuing, anu adanya rebek, ya kan, bangunnya terlalu awal. Jangan hadirin. Orang punya hak untuk tahajud dengan nikmat. Orang yang sakit punya hak untuk istirahat. Orang yang non-Islam juga punya hak untuk bisa tidak terganggu. Makanya azanlah secukupnya pada waktunya dengan suara yang terindah, sound system yang bagus, insya Allah tidak terganggu. Ya, setuju nggak? Bu, Pak, adik-adik, motor tah, suara motor, wang. Cek batu teh ngajungkel siap. Karena orang yang teraniaya doanya mustajab, tong hilap eta tah. Orang yang ngajago mah Bu didoakeun teh nyungsep tah. Baru lihat kan viral tah di penjara ngagebugan ku Allah mah ditinggalikeun we anu milem nyungsep sekarang tah. Makanya orang yang suka merugikan orang lain mah siap-siap doa orang yang teraniaya teh mustajab. Tos, setuju ini? Ciri khas umat Islam di Ciparai mah tara ngaganggu sasaha. Kalau kita datang aman, tidak ada yang terganggu. Itu syarat akhlak yang pertama. 2, tong ngaganggu salaki nya Bu. Aki-aki kaumku tong sok jail ka pamajikan teh nya. Kamari Pak abdi ngobrol sareng sesama aki-aki. Abdi mah cenah pas subuh-subuh teh ngagebog, nah jadi aya nini padahal pamajikanana ada nu ayana ieu cenah teu kenging nyebut nini ya. Da manehna ge mun hirup mah jadi aki-aki. Leres da ya. Ibu nggak boleh kebanyakan nonton drakor, drama Korea kararasep. Pas nonton ngeuning, ningali salaki. Jangan gitulah. Teu halal eta mah. Eta we si aki keureueuh ya. Halal.